بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga di hari yang berbahagia ini kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalian dalam keadaan sehat dan bisa belajar dengan semangat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku yang soleh-solehah, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, hari ini kita akan belajar sejarah Islam. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu hijrah ke negeri Habasyah bagian kedua. Pada pelajaran kemarin ya kita sudah sampaikan tentang hijrah ke negeri Habasyah yang pertama. Nah, ini hijrah ke negeri Habasyah yang kedua. Jadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu terjadi 3 kali. Yang pertama hijrah ke negeri Habasyah, dan yang kedua juga hijrah ke negeri Habasyah, dan yang ketiga hijrah ke kota Madinah. Nah, ini yang akan kita sampaikan di pelajaran kali ini yaitu hijrah ke negeri Habasyah yang kedua. Sebab kaum muslimin hijrah ke Habasyah yang kedua. Jadi kaum muslimin setelah hijrah ke negeri Habasyah yang pertama, setelah itu mendengar berita, ya, berita hoak, ya, berita yang tidak benar, ya. Mereka mendengar berita bahwasanya kaum musyrikin sudah banyak yang masuk Islam sehingga keadaan kondusif di Mekah, bisa beribadah kepada Allah dengan aman. Nah, itu kabar yang mereka dengar. Tapi itu kabar hoak, tidak benar. Akhirnya mereka kembali ke Mekah. Ya, setelah dekat dengan kota Mekah, mereka tahu keadaan yang sebenarnya. Sehingga ada sebagian yang kembali lagi ke Habasyah, ada juga yang tetap melanjutkan ke Mekah dan meminta perlindungan dari pembesar yang ada di Mekah. Nah, jadi di antara sebab kaum muslimin hijrah ke Habasyah yang kedua, ya, yaitu karena gangguan dan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy pasca pulangnya umat Islam dari Habasyah semakin menjadi-jadi. Ya, jadi siksaan, gangguan yang orang-orang kafir Quraisy berikan kepada orang-orang Muslim ini semakin menjadi-jadi. Ya, jadi mereka menyiksa, mengganggu orang-orang Muslim, ya, yang membaca Al-Quran, dia dipukuli, ya. Begitu juga orang yang sholat, ya, disiksa, bahkan ada yang sampai dibunuh. Jadi siksaan kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin setelah pulang dari Habasyah ini ternyata lebih parah, ya. Hal ini karena orang-orang kafir Quraisy menyesal atas kelalaian mereka sujud bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pelajaran kemarin sudah saya sampaikan, ya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba datang ke Baitullah, yaitu ke sisi Ka'bah, kemudian dengan tiba-tiba juga membaca surat Qaf, ya,
Maka kaum kafir Quraisy yang ada di sekitar Nabi SAW itu takjub dengan Al-Quran. Sehingga ketika ayat terakhir yang Nabi baca, yaitu wasjudu lillahi wa'budu, yaitu perintah Allah kepada Nabi untuk bersujud, Nabi pun bersujud. Akhirnya kaum kafir Quraisy juga ikut bersujud. Ya, dan kejadian ini dicekal ya, oleh orang kafir Quraisy yang tidak ikut bersujud bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mereka menyesal karena mereka lalai ikut bersujud bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan penyesalan mereka lampiaskan kepada penyiksaan kaum muslimin. Dan juga kemarahan mereka, yaitu kemarahan kaum kafir Quraisy karena kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah mendapatkan perlakuan yang baik, kebebasan beribadah, penghormatan dan pelayanan yang baik dari Raja Najasyi. Ya, mereka tidak suka kalau kaum muslimin itu mendapatkan kebaikan. Ya, sehingga inilah yang menjadikan kemarahan kaum kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Akhirnya mereka semakin garang dalam menyiksa kaum muslimin. Melihat kenyataan tersebut, akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah untuk yang kedua kalinya. Ya, untuk yang kedua kalinya. Akhirnya mereka pun, yaitu para sahabat, berhijrah ke Habasyah yang jumlahnya sekitar 83 laki-laki dan 18 perempuan. Dan hijrah yang kedua ini tentunya lebih sulit, ya, lebih sulit daripada hijrah yang pertama. Tatkala Quraisy, kaum kafir Quraisy mengetahui hijrah yang kedua ini, pada saat itulah mereka mengirim beberapa orang terbaik mereka, ya, yaitu Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ya, jadi orang-orang kafir Quraisy ini mengutus kepada Raja Najasyi, ya, orang terbaik di antara mereka, ya, istilahnya orang yang paling pintar, ya, yaitu Amr bin Al-As, ya, dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Selain mengutus Al-Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, orang kafir Quraisy juga mengirimkan hadiah yang bernilai tinggi untuk diberikan kepada Raja Najasyi dan juga tokoh-tokoh agama yang ada di negeri Habasyah dan juga para petinggi kerajaan. Ya, diberi suap, hadiah, suap. Tujuannya apa? Ya, supaya lancar apa yang mereka inginkan. Ya, jadi setelah mereka sampai, yaitu Al-Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini sampai ke Habasyah dan bermaksud menemui Najasyi yang sebelumnya mereka telah berikan sogokan kepada pejabat dan pemuka agama dengan tujuan agar tatkala terjadi dialog maka mereka memberikan dukungan, ya, hingga maksud untuk mengeluarkan umat Islam dari lingkungan Najasyi bisa berjalan mulus. Jadi ini tujuan kafir Quraisy menyogok, ya, para petinggi kerajaan, kemudian pemuka-pemuka agama yang ada di Habasyah, ya, supaya mereka ini memberikan dukungan kepada kaum kafir Quraisy untuk mengembalikan umat Islam ke Mekah. Hanya saja sikap Raja Najasyi tidak semudah itu dalam menerima masukan. Ya, ia menginginkan agar semua yang terlibat dalam masalah itu dipertemukan dan untuk mendengar alasan masing-masing. Jadi umat Islam datang, dan setelah sepakat, umat Islam menunjuk Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sebagai juru bicara. Ya, sebagai juru bicara. Najasyi bertanya kepada umat Islam, agama baru apa yang kalian anut yang menyebabkan kaum kalian terpecah dua? Kalian tidak masuk ke dalam agama saya. Agama Najasyi adalah agama Kristen pada waktu itu, dan tidak masuk ke dalam salah satu agama yang ada, yaitu agama yang dianut oleh kafir Quraisy, agama jahiliyah. Ya, jadi ini Raja Najasyi sebelum masuk Islam, ya, beliau beragama Nasrani.
Jadi Raja Najasyi ini bertanya kepada kaum muslimin, agama apa sih yang kalian anut? Agama baru yang kalian anut? Agama kalian tidak seperti agama saya, yaitu agama Nasrani, dan juga tidak seperti agama orang-orang kafir Quraisy. Maka dijelaskan, yaitu Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun berkata, wahai paduka raja, dulu kami adalah masyarakat yang hidup dalam kebodohan. Kami menyembah patung dan memakan bangkai, melakukan perzinaan, memutuskan hubungan silaturahim, mengganggu tetangga, yang kuat di antara kami memeras yang lemah. Kondisi ini terjadi atas kami hingga Allah mengutus kepada kami seorang Rasul yang kami kenal dari nasab keturunannya, kejujurannya, amanahnya, hingga kesuciannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia mengajak kami untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dengan meninggalkan apa yang telah nenek moyang kami lakukan, seperti menyembah berhala dan batu. Jadi inilah agama baru yang dianut oleh kaum muslimin, yaitu agama Islam. Agama yang mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Agama yang mengajarkan manusia adab-adab, akhlak-akhlak yang mulia, ya, seperti meninggalkan zina, ya, zina haram, ya, diharamkan dalam Islam, ya, memuliakan tetangga, ya, menyambung tali silaturahim, menolong kaum-kaum yang lemah, du'afa, fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Inilah Islam, agama yang mulia, bahkan agama yang satu-satunya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah agama baru yang dianut oleh kaum muslimin, yaitu agama Islam. Dialog terus berlangsung antara Najasyi dan para sahabat radhiyallahu anhum hingga berakhir dengan kegagalan misi dan tipu daya kafir Quraisy dalam memulangkan umat Islam. Ya. Akhirnya utusan kaum kafir Quraisy itu kembali ke Mekah dengan membawa kekecewaan, dan umat Islam semakin mendapatkan perlindungan yang kuat dari Raja Najasyi. Jadi inilah kisah singkat hijrah ke Habasyah yang kedua. Adapun pelajaran dari kisah yang mulia ini, yaitu kisah dari hijrah ke Habasyah, yang pertama, ya, dari kisah hijrah ke Habasyah, kita bisa mengetahui cinta dan kasih sayang Nabi SAW kepada para sahabatnya sangatlah besar, khususnya setelah mereka mendapatkan siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Inilah, ya, cinta dan kasih sayang Nabi SAW itu sangat besar kepada para sahabatnya dan juga kepada kita sebagai umatnya. Ya. Jadi Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk hijrah dari Mekah menuju Habasyah. Ini artinya hijrah dari negeri yang tidak aman menuju negeri yang aman. Karena waktu itu Mekah dan Habasyah sama-sama negeri kafir. Maka negerinya masih kafir, Habasyah juga masih negeri kafir, karena penduduknya Nasrani dan rajanya juga beragama Nasrani pada waktu itu, yaitu sebelum masuk Islam. Ya. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah menuju negeri yang aman, menuju negeri yang di situ bisa menjalankan syariat Islam dengan bebas tanpa ada siksaan. Ya, ini cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hijrah masih berlaku sampai hari kiamat kelak. Ya, hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam ini masih berlaku sampai hari kiamat kelak. Jadi ketika ada seseorang yang dia tinggal di negeri yang tidak bisa menjalankan agamanya, maka dia disyariatkan untuk hijrah menuju negeri yang aman untuk menjalankan syariat Islam. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran dari kisah hijrah ke Habasyah, hijrahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ke negeri Habasyah
dengan meninggalkan tanah airnya merupakan bentuk pengorbanan jiwa dan harta yang mereka lakukan di jalan Allah. Nah, ini merupakan bentuk pengorbanan jiwa dan harta di jalan Allah untuk mempertahankan agama yang mulia ini. Jadi para sahabat rela meninggalkan tanah airnya, ya, untuk mempertahankan agama yang mulia. Yang ketiga, keutamaan sifat adil. Ya. Kisah ini menunjukkan akan keutamaan sifat adil dan menjauhi kezaliman. Nabi SAW memilih negeri yang pemimpinnya adalah seorang raja yang adil sebagai tempat hijrah. Jadi Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Kenapa? Alasannya karena di situ ada raja yang adil dan tidak zalim. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah. Ini menunjukkan akan keutamaan sifat adil dan menjauhi kezaliman. Maka dari itu kita sebagai umat Islam yang cinta kepada Nabi SAW, hendaknya kita harus berusaha adil dan menjauhi kezaliman. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, itu namanya adil. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya, itulah pengertian dari adil. Yang keempat, yang terakhir, yaitu keutamaan sifat jujur dan teguh di atas kebenaran. Perhatikan bagaimana yang dicontohkan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu di hadapan Raja Najasyi. Ketika ditanya oleh Raja Najasyi, Ja'far bin Abi Thalib, ya, dengan jujur menjawab pertanyaan-pertanyaan Raja Najasyi, sehingga membuat raja percaya kepada kaum muslimin dan kaum muslimin selamat dari makar kaum kafir Quraisy. Jadi ini beberapa pelajaran dari kisah hijrah ke Habasyah. Tentunya masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang berharga yang lainnya. Nah, mungkin bisa kalian perluas wawasan kalian tentang sejarah Islam ini dengan membaca buku-buku kisah yang lainnya. Sekian dulu pelajaran kita kali ini, ya. Untuk tugas silakan dikerjakan halaman 32, 33 dan 34, ya. Ada latihan di situ halaman 32, 33 dan 34. Dan Ustaz ingatkan ya, dalam memberikan atau menyetorkan tugas itu kalau bisa di setiap halaman itu dikasih nama kalian. Misalnya 32, meskipun hanya ada 2 soal, kasih nama kalian di situ. Ya, nama kalian siapa? Misalnya Aufa, kasih nama di situ Aufa. Nanti di halaman 33-nya kasih nama kalian lagi Aufa. Nanti di halaman 34-nya kasih nama kalian lagi, yaitu Aufa. Ini sebagai contoh. Kenapa sih harus kasih nama? Ya, supaya nanti kalau tugas kalian ini Ustadz simpan ke laptop misalnya atau ke flash disk, itu Ustadz bisa tahu, oh ini punya Aufa, oh ini punya Yusuf, oh ini punya Sakinah, dan lain sebagainya. Jadi bisa dikelompokkan. Tapi kalau nggak ada namanya, ya susah. Ini punya siapa, ini punya siapa, tulisannya juga rata-rata sama, ya seperti itu ya. Jadi kasih nama, ya kasih nama untuk memudahkan Ustadz mengelompokkan ini punya siapa, ini punya siapa. Ya, jadi itu tugas hari ini, silakan dikerjakan. Dan Ustadz ingatkan sebelum kalian mengerjakan tugas, dengarkan dulu materi video yang Ustadz berikan dan baca-baca buku yang ada pada kalian, sehingga kalian dalam mengerjakan pun tidak asal-asalan. Ya, jangan ngasal dalam mengerjakan, karena hasilnya pasti tidak akan memuaskan. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.